Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faradila Endar Maulani, NIM 10218100013, Program Studi Akuntansi, Semester 4, Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa poin tentang pandemi COVID-19 atau bisa sering disebut virus corona di dunia, khususnya di negara Indonesia, terhadap perusahaan dengan skala UMKM hingga multinational company. Kebetulan yang akan saya bahas adalah UMKM di Kota Surabaya yang bergerak di bidang usaha minuman yaitu Naila Jus. Mengapa saya sangat tertarik dengan usaha minuman jus ini? Karena jus buah pada saat ini, khususnya buah yang mengandung vitamin C, sangat bagus untuk meningkatkan imun pada tubuh manusia, menjaga tubuh dari virus. Untuk saat ini, Naila Jus menjual jus buah, salad buah, sop buah. Naila Jus tepatnya di Manuan Kulon, Surabaya Barat. Nah, untuk poin-poin yang akan saya bahas adalah yang pertama, bagaimana pengaruh pandemik COVID-19 ini terhadap bisnis perusahaan yang saya pilih. Yang kedua, bagaimana perusahaan melakukan antisipasi dampak tersebut apabila pandemik berlangsung selama A. 6 bulan, B. 1 tahun, C. Lebih dari 1 tahun. Buatlah skenario dari perusahaan tersebut. Nomor 3, bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat ini? Buatlah analisis likuiditas dan bagaimana manajemen modal kerjanya. Saya akan menjawab poin yang pertama. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap bisnis perusahaan yang saya pilih? Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perusahaan yang saya pilih adalah sangat menurunkan pelanggan. Awal munculnya COVID-19 atau bisa disebut corona selama 1 minggu tidak seberapa berpengaruh terhadap pelanggan, karena yang terjangkit COVID-19 masih belum memasuki negara Indonesia. Dan setelah sudah 1 minggu lebih, akhirnya COVID-19 masuk ke dalam negara Indonesia dan membuat pelanggan Naila Jus yang awalnya banyak membeli jus di sana karena menggunakan gula asli dan orang yang menjualnya pun bersih, menjadi turun secara drastis. Karena adanya lockdown dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat untuk tidak berkerumunan di suatu tempat, setelah saya bertanya kepada ibu dan bapak yang menjual jus buah itu, sangat merugikan mereka. Yang awalnya 1 hari mereka bisa menghabiskan berbagai banyak buah, kira-kira habis membeli bahan baku untuk 1 harinya pun 450.000, bisa turun menjadi 175-200.000. Itu sudah termasuk buah di dalam kaleng, buah asli, mayones, keju, dan air minum. Poin yang kedua adalah bagaimana perusahaan melakukan antisipasi dampak tersebut apabila pandemi berlangsung selama A. 6 bulan. Menurut pandangan saya, antisipasi jika pandemik atau COVID-19 berlangsung selama 6 bulan adalah dengan cara mengubah strategi penjualan. Yang awalnya, Naila Jus sudah menerapkan kebersihan, bisa menambahkan tempat duduk yang sudah dikasih jarak dari pelanggan satu ke pelanggan yang lain. Yang kedua, mendaftarkan Naila Jus ke dalam penjualan online seperti GoFood, GrabFood. Yang ketiga, menyiapkan tisu untuk pelanggan agar terjaga kebersihannya. Yang keempat, penjualan Naila Jus bisa menggunakan sarung tangan latex atau sarung tangan sensi saat memegang buah mau dihaluskan atau di blender, sehingga terjaga kehigienisannya. Di samping itu, sarung tangan sensi bisa digunakan selama 3-4 hari, namun setelah digunakan bisa disterilkan dengan air hangat. Satu sarung tangan sensi bisa digunakan 3-4 hari, selebihnya tidak bisa digunakan. Poin yang kedua yaitu 1 tahun. Jika COVID-19 berlangsung selama 1 tahun dan sekarang pun harga bahan pokok sudah menjolak tinggi karena sepinya pembeli yang di pasar. Walaupun ada, namun masih beberapa yang membeli.
Di samping itu, harga jus buah, salad, dan sop buah dinilai jus sedikit meningkat, dan penurunan pelanggan walaupun hanya sedikit tidak mengurangi kemungkinan untuk tetap banyak pelanggan dengan cara melakukan promosi atau menempelkan slogan, di mana di dalamnya tertulis, budayakan hidup sehat dengan makan sayur dan buah segar, bisa di jus jika tidak suka dimakan langsung. Yang C, lebih dari 1 tahun. COVID-19 atau Corona berlangsung selama lebih dari 1 tahun akan membuat nilai jus meningkat. Harga jus, sop buah, dan salad buah yang dijual. Di samping itu, mereka akan mengurangi bahan baku. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang di awal-awal, yaitu buah yang mengandung vitamin C sangat bagus untuk meningkatkan imun pada tubuh manusia untuk menjaga tubuh dari virus. Karena dari itu, nilai jus menggunakan strategi untuk meningkatkan bahan baku yang mengandung vitamin C seperti jus jambu, jeruk, ataupun stroberi. Nomor 3. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat ini? Buatlah analisis likuiditas dan bagaimana manajemen modal kerjanya. Kondisi keuangan saat ini sedikit menurun, walaupun tidak banyak, karena nilai jus juga menerapkan beberapa perubahan, yaitu menyediakan hand sanitizer untuk pelanggan, walaupun harga jus naik untuk jambu biji dan jeruk, dari yang awal mulanya 7.000 menjadi 8.000. Untuk manajemen modal kerja, mengelola keuntungan yang didapat per hari, jadi estimasi biaya yang dikeluarkan sedikit. Semisal, pengeluaran bahan baku 1 hari 350.000, mau tidak mau bahan baku untuk buah harus habis hari itu juga, agar bahan baku untuk besok fresh, masih segar dan tidak menimbun. Untuk perhitungan likuiditasnya ada 3, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio yaitu aktivitas lancar dibagi hutang lancar. 5 juta dibagi 3 juta sama dengan 1,67 atau 2 kali. Yang kedua, quick ratio. Aktivitas lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. 5 juta dikurangi 2 juta dibagi 3 juta sama dengan 1. Untuk yang ketiga, cash ratio. Kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. 2.500.000 ditambah 1 juta dibagi 3 juta sama dengan 1,167 atau 1,2 kali. Itu tadi poin-poin yang bisa saya jelaskan mengenai pengaruh pandemi, perusahaan melakukan antisipasi dampak tersebut bagaimana, dan kondisi keuangan perusahaan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan